Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang kalau mau sukses itu kita nggak boleh beralasan, ya. Jadi kalau mau sukses itu kita nggak boleh banyak alasan, nggak boleh menyalahkan dan lain-lainnya gitu. Dan saya mungkin bikin episode ini mungkin karena mengobservasi gitu beberapa orang yang kalau ngomong kecenderungannya menyalahkan orang lain gitu. Kayak, kenapa kok kamu belum bisa melakukan ini? Ya habisnya karena saya ini sih, karena itu sih, karena si dia sih, dan berbagai macam alasannya gitu ya. Dan kadang gemes aja gitu ngelihat tipe orang yang sukanya tuh nyalain orang lain ya. Dan dulu pas saya belajar dari Pak Tunggu Semoringin, pas saya ikut seminar beliau share tentang 3 habit ya, atau 3 hal yang harus kita hindari biar kita bisa sukses. Dan saya juga belajar ini dari salah satu seminar di Malaysia, namanya Secret of Millionaire Mind, gimana kita punya pemikiran milioner. Nah, di situ dijelasin bahwa ada 3 hal yang harus kita hindari dalam hidup gitu. Yang pertama adalah blame atau menyalahkan orang lain. Yang kedua adalah excuse atau mencari alasan. Atau yang ketiga cari pembenaran atau justify. Dan ketika kita punya 3 habit tersebut dalam hidup, kita nggak akan bisa sukses. Atau sulit banget buat sukses. Karena setiap hal yang terjadi kita pasti nyalain keadaan. Kita nyalain orang. Dan ketika kita terbiasa untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, itu membuat kita tidak bisa bertumbuh. Karena ketika kita menyalahkan, berarti kita melempar tanggung jawab yang ada itu di luar diri kita. Ya. Sedangkan kalau kita mau berhasil, kita harus mengambil tanggung jawab penuh dalam hidup kita, gitu. Take responsibility on the responsibility, gitu. Jadi kita harus ambil tanggung jawab itu. Kalau kita belum berhasil, siapa yang bertanggung jawab? Ya kita sendiri, gitu. Kalau kita belum bisa mencapai target, kenapa? Ya itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi jadikanlah atau terbiasalah dengan selalu mengambil tanggung jawab dalam kehidupan kita. Ya, ambil tanggung jawab dalam kehidupan kita. Dari apapun yang terjadi seperti itu, tentang nasib kita misalnya, kehidupan kita kenapa bisa seperti ini? Ya karena diri kita gitu. Karena keputusan-keputusan kita, karena sikap-sikap kita, karena mindset kita, karena action kita. Itu semua yang berpengaruh kepada diri kita. Saya masih ingat dulu pas ayah saya udah meninggal kayak gitu. Di momen itu mungkin saya punya pilihan gitu untuk menyalahkan kehidupan. Kenapa kok saya udah nggak ada, padahal saya masih kecil, saya masih SD waktu itu. Sedangkan teman-teman saya lainnya udah masih punya orang tua yang lengkap. Dan saya juga diledek-ledekin di sekolah, nggak punya bapak, kayak gitu. Mungkin saya punya pilihan bahwa, saya nggak usah usaha keras, saya nggak akan bisa sukses karena saya nggak punya orang tua lengkap misalnya. Ya. Tapi saya nggak memilih itu gitu. Kalau saya memilih itu, saya akan stuck, saya nggak akan jadi apa-apa gitu. Tapi saya memilih untuk saya mengambil tanggung jawab dalam hidup saya, apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya improve, apa yang harus saya lakukan untuk bisa bertumbuh jadi jauh lebih baik, untuk bisa sukses. Saya masih punya ibu, gimana caranya saya bisa membanggakan ibu saya? I will do whatever it takes. Gitu. Saya akan melakukan apapun yang harus dilakukan. Dan ketika saya mengambil tanggung jawab itu, ketika saya memilih untuk bertanggung jawab atas kehidupan saya, disitulah magic happens.
keajaiban terjadi. Gitu. Ketika kuliah, saya merantau di Surabaya, nggak punya saudara di sana gitu. Tapi saya punya keinginan yang kuat, saya punya impian dalam diri saya untuk menjadi trainer sukses di Indonesia. Jadi saya mulai bikin training, undang teman-teman saya. Meskipun mereka semua teman-teman baru saya gitu ketika kuliah. Tapi akhirnya terjadi training tersebut. Kenapa? Karena saya berdaya, karena saya mengambil tanggung jawab atas kehidupan saya. Saya tidak mengizinkan orang lain yang berkata saya nggak bisa, berkata saya nggak mampu, membuat saya berhenti untuk mengejar impian saya. Saya ambil tanggung jawab untuk, oke, saya mau bikin training, siapin materi promosi, apa yang harus disiapkan. Bahkan waktu itu saya naik motor keliling ke berbagai macam tempat, ke hotel untuk sewa ruangan tapi kemahalan. Sampai akhirnya setelah ke beberapa hotel, akhirnya saya ketemu salah satu kafe di mana dia punya meeting room, dan di situ saya coba negosiasi gimana kalau saya sewa ruangannya sebagai balasannya buat dia. Setiap orang yang datang atau peserta training akan makan di sana. Akhirnya deal waktu itu, dan saya sangat happy banget. Terus saya juga siapin flip chart. Waktu itu kan di sana nggak ada flip chart di cafe itu. Terus saya coba putar otak, di mana ya punya flip chart ya? Oh ya udah, pinjam kampus aja. Akhirnya pinjam kampus flip chartnya. Flip chart tuh papan buat nulis gitu ya, yang kertasnya bisa kita bolak-balik gitu. Dan akhirnya terjadi, dan the rest is history. Dimana akhirnya saya bisa menjadi pembicara di berbagai macam organisasi, jadi trainer. Itu juga akhirnya kampus saya ngundang saya atau ngajak saya jadi MC ketika mereka mau promosi keliling Indonesia. Kalau saya tidak mengambil tanggung jawab pada kehidupan saya waktu itu, mungkin tidak akan membuka pintu-pintu itu, tidak akan membuka kesempatan-kesempatan itu. Dan mungkin sekarang saya udah nggak bisa jadi podcaster juga mungkin ya, saya nggak tahu. Dan tapi itu poin yang mau saya sharingkan, yang mungkin hal ini juga bergejolak aja tuh dalam dada saya gitu tentang hal ini. Betapa saya gemesnya gitu ngelihat orang yang terbiasa menyalahkan kehidupan, blaming, excuse, justify, cari alasan kenapa dia nggak bisa sukses. Ya nggak akan bisa sukses kalau seperti itu. Fokus solusi, ambil tanggung jawab. That's what you need to do gitu. Oke, mungkin itu sedikit sharing dari saya dan unek-unek yang mau saya tuangkan di podcast ini. Dan buat kamu yang saat ini lagi bertanya-tanya gimana cara saya bisa sukses di usia muda, terus saya merantau, saya belum punya banyak relasi, masih muda, dan lain-lainnya, kamu bisa join dalam free webinar saya, Unlimited Success. Saya akan ajarin kamu tentang cara proven untuk bisa sukses di usia muda. Terus yang kedua, gimana cara mengatasi rasa insecure dan gak percaya diri kalau kamu bisa sukses. Dan yang ketiga, gimana caranya membangun support system dalam dirimu, dan gimana cara menghindari lingkungan toksik yang bisa menghambat kamu. Webinar ini tanggal 30 November ya, hari Minggu, dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kamu bisa daftar secara gratis, silakan masuk ke selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke? Daftar sekarang juga sebelum slotnya habis. Oke? Sekali lagi, thank you semuanya udah dengerin episode kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu ngerasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa share ke orang-orang terdekatmu, temanmu, sahabatmu, gebetanmu, dan semuanya gitu. Agar mereka bisa dapat manfaat juga. Agar makin banyak orang yang terinspirasi. Oke? Thank you semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.